Jadi ketika setan itu berusaha mencuri pemberitaan dari langit, mencuri pembicaraan para malaikat, Allah menjadikan bintang itu sebagai alat melempar setan. Bukan berarti ketika jin atau setan berhasil mencuri berita langit Allah kecolongan, bukan berarti seperti itu. Allah mentakdirkan itu sebagai ujian buat manusia. Karena apa? Ketika setan itu berhasil mencuri informasi langit, pasti akan disampaikan kepada hukum. Pasti tugasnya itu. Jin atau setan yang berhasil mencuri berita dari langit, pembicaraan para malaikat, yang berhasil ya, akan memberikan informasi kepada para ahli nujum. Sehingga oleh ahli nujum ditambahkan ke dalam 100 kalimat, dikemas lagi dengan kalimat-kalimat yang indah untuk memanipulasi para manusia di bumi, pasien-pasiennya. Itu tugasnya setan yang sudah melakukan kontak kerjasama dengan para dukun. Ya. Wa anna lamassanna as-samaa'a fawajadnaha muliat harasan syadida. Ketika kami berusaha mengintip informasi dari langit, kata para jin, muliat harsan syadida, kami dapati langit itu dengan penjagaan yang sangat ketat. Ya, itu ada dalam surat Al-Jin. Jin pernah ngaku, dulu kami memang kerjaannya suka mencuri berita langit. Dulu zaman Rasulullah SAW itu belum diutus, masih banyak kelonggaran, sehingga jin dan para setan itu lebih gampang mencuri berita-berita langit. Tetapi semenjak Rasulullah SAW diutus, penjagaan langit oleh para malaikat diperketat lebih ketat lagi, sehingga tidak sembarangan yang bisa nyuri-nyuri. Banyakan kenanya. Begitu ada yang berusaha mencuri, naik sedikit pembicaraan, dihujami oleh kawakib, bintang-bintang, seperti meteor yang kita sering saksikan terbang. Begitu. Bukan bintangnya, bentuk cahaya yang menyerupai bola yang dihasilkan dari bintang, pecahannya bintang, bukan bintangnya yang menghujami, tapi cahaya dari bintang itulah yang menghujam para setan atau para jin. Ada yang terbunuh, banyak yang terbunuh para jin yang berusaha. Kenapa jin mati-matian pengen mencuri? Karena tugasnya setan itu menyesatkan orang, gitu. Sehingga dia mati-matian berusaha mencuri informasi berita langit yang dijaga oleh para malaikat, agar informasi itu disampaikan kepada para dukun, dan dari dukun-dukun itulah yang akan disampaikan kepada orang-orang lain supaya menyesatkan, supaya menuhankan setan, supaya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian setan merasa punya teman yang banyak, makanya mati-matian. Biar kata kena rujuman lisayatin juga dibela-belain. Ada yang cacat, begitu diserang sama bintang kena, misalnya ngeles kalau bahasa kita, kena paha, cacat dia, cacat. Ada yang terbunuh, macam-macam. Itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah seperti itu. Bukan berarti Allah kecolongan. Sekali lagi awas, jangan mikir kenapa kok langit bisa dicuri. Memang itu tadi sebagai ujian buat manusia juga. Imma syakiro wa imma kafuro. Apakah dengan begitu kalian menempuh jalan syukur, atau justru sebaliknya menjadi kafir atau kufur. Itu sebagai ujian juga buat para manusia. Karena manusia adalah makhluk yang spesial. Karena surga itu nanti akan menyeleksi siapa yang berhak masuk surga. Orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan diseleksi. Orang-orang yang percaya dukun, ya kagak bakalan disiksa dulu, bentar baru belakangan kalau udah puas. Begitu. Apa kita mau begitu? Enggak. Kita sekali bertauhid ya bertauhid. Jangan percaya terhadap dukun, jangan percaya terhadap ramalan-ramalan dan sebagainya. Ya. Manik tabasa minan nujum faqad tabasa syubatan minas sihir, kata Rasulullah. Barang siapa yang mempelajari ilmu perbintangan, ya, ilmu perbintangan loh ya, bukan astronomi, bukan falak lain, astrologi disebut ilmu perbintangan. Barang siapa yang mempelajari ilmu perbintangan yang tujuannya untuk menentukan nasib-nasib seseorang, artinya paham ya?
untuk meneramalkan nasib seorang berdasarkan peredaran bintang, maka sungguh dia telah mengambil bagian daripada ilmu sihir. Hati-hati ya. Astronomi, ilmu falak itu jelas, dalilnya jelas, dan itu sah, dan memang harus kita belajar kita supaya kita bisa mengamati peredaran bulan dan bintang, bisa berganti silih tahun, bisa menentukan Ramadan kapan, Syawal kapan, ya, Zulhijjah kapan, melalui pengamatan bulan dan matahari, kapan waktu Ramadan. Itu memang disuruh, kita diperintahkan. Iya, itu disebut ilmu falak atau astronomi. Apa bedanya falak, astronomi? Falak itu mengamati peredaran langit, benda-benda langit, khususnya bulan, matahari, dan bumi. Tapi kalau astronomi lebih luas lagi, semua yang ada di galaksi dikaji semua, tidak sebatas bumi, matahari, dan bulan. Kalau falak hanya sebatas itu, bulan, matahari, bumi. Gitu. Apa manfaatnya ilmu falak? Kita bisa menentukan arah kiblat. Kita bisa menentukan tahun ini, besok gerhana bulan kapan. Itu ahli falak duluan yang paham. Ahli astronomi juga paham. Ahli falak paham kapan gerhana nih, tahun ini atau tahun besok. Dia sudah bisa bukan meramalkan, dia mengamati peredaran bulan dan matahari ya terhadap bumi, sehingga dia bisa menebak, menghitung. Gitu. Sama ahli astronomi juga begitu, bisa menghitung kapan waktunya gerhana matahari dan bulan, kapan waktunya masuk Ramadan, kapan waktunya masuk Syawal, kapan waktunya masuk Zulhijjah. Itu ilmu falak tugasnya, ilmu falak. Dan bintang oleh Allah diciptakan bukan cuma sekedar hiasan langit, zayyana sama wa rujumal lisyayatin, tetapi ada satu lagi ya, dalam surah Al-An'am ayat 79. Walladzi khalaqan nujum litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr. Ya, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW juga ada 3 fungsi bintang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rujuman lisyayatin, zayyana sama, dan litahtadu biha, supaya menjadi petunjuk arah. Ingat nih, bintang itu diciptakan salah satu fungsinya untuk petunjuk arah, menentukan arah. Itu yang disebut dalam ilmu astronomi dan falak rasi bintang. Gitu. Paham? Habib bukan paham rasi bintang. Habib bukan? Agak paham. Ya yang dipikirin duit dulu agak paham. Ada yang namanya rasi bintang sebagai penunjuk arah utara. Ada rasi bintang sebagai penunjuk arah barat. Ada rasi bintang sebagai penunjuk arah timur. Dan yang terakhir ada rasi bintang penunjuk arah selatan. Rasi bintang sebagai penunjuk arah utara dalam ilmu astronomi disebut rasi Ursa Mayor. Apa itu rasi bintang? Rasi bintang adalah formasi bintang-bintang di langit yang membentuk sebuah formasi tertentu, yang itu sebagai penunjuk arah mata angin. Pernah nggak merhatiin langit, abang? Pernah nggak kira-kira? Nggak pernah. Pikir cabai bawang puluh juga pernah. Mengapa dulu nenek moyang kita nggak pernah tersesat? Ya, pergi ke laut, pergi haji, berlayar, mereka nggak pernah tersesat karena mereka menggunakan ilmu rasi bintang yang diajarkan dari Al-Quran. Litahtadu biha, untuk menunjuk arah. Fi zulumatil barri wal bahri, dalam kegelapan di laut maupun di darat, kata Allah. Tuh, punya patokan. Asal dilihat Ursa Mayor, rasi bintang Ursa Mayor, oh berarti arahnya utara. Lah gampang. Lah saya mau paham. Gitu, karena itu dulu pelajaran kita waktu kecil. Iya, ada namanya rasi Scorpio, ada namanya rasi Crux. Rasi Crux itu menunjukkan arah selatan. Iya.
Scorpio menunjukkan arah timur, yang seperti kalajengking. Asal kita lihat ke langit, formasi bintang mirip kalajengking, itu disebut rasi Scorpio atau kalajengking. Kalau kita lihat ada rasi bintang, susunan formasi bintang seperti ikan pari, itu disebut crux, menunjukkan arah selatan. Tuh. Bila udah jelas, siapa yang ngajarin? Al-Quran. Nah, sekarang aja kan ada GPS, ya. GPS, tahu GPS? Apa bukan GPS? GPS, Global Positioning System. Sekarang ilmu-ilmu gitu tuh udah gak dipelajarin lagi. Padahal ulama-ulama kita tuh jago semua. Kayak Muhammad tuh bagus falak di Bogor. Pakar ahli falak siapa? Ulama kita. Ya kan? Kiai Muhammad Mansur, Guru Mansur Jembatan 5, ahli falak Betawi. Iya. Di Jawa Tengah, Kiai Muhammad Zubair, bukan Maimun Zubair, Muhammad Zubair Gresik. Itu jago-jago ahli falak. Yang cuma lihat bintang aja tahu kapan panen, kapan harus nanam. Ini arah mana nih? Kita nggak tersesat. Dia mau belayar kemana aja, kalau udah melihat bintang dengan rasi bintang itu, dia nggak bakal tersesat. Ini kiblat di mana? Ya, ada yang namanya revitalisasi kiblat. Kenapa revitalisasi kiblat terjadi? Ketika peristiwa istiwa azam. Ini falak. Ada namanya peristiwa istiwa azam atau momentum istiwa azam, di mana dalam 1 tahun matahari berada posisinya persis di atas tepat Ka'bah. Ketika matahari itu pas, ya posisinya tepat Ka'bah, maka semua bayangan-bayangan benda yang tegak lurus akan mengarah ke kiblat. Semua benda yang ada di muka bumi yang tegak lurus punya bayangan, dia bayangan itu pasti menghadap kiblat. Itu rumus pasti. Dari mana kita bisa menentukan arah kiblat? Itu tadi. Kalau nggak ada GPS dulu, orang-orang dulu begitu. Karena kan gampang kompas, GPS dan sebagainya. Kalau suatu saat teknologi dimusnahkan misalnya, apa kita punya patokan? Ilmu perbintangan kita kembali lagi, gitu. Litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr, kata Allah, untuk menunjuk arah. Petunjuk arah itu bukan sebuah tempat doang. Orang nenek moyang kita kapan nanam padi itu mengukur bintang. Nenek moyang kita kan pelaut dulu, menentukan arah mereka bukan dengan sekarang gampang GPS, klik 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 selatan. Ini kompas kagak, dulu pakai gituan. Siapa yang ngajarin? Al-Quran sudah membicarakan itu 1400 tahun yang lalu. Lah orang sekarang kagak belajar gitu-gituan. Gitu. Kita bisa menentukan arah kiblat. Gitu. Itulah rahasia Allah. Kenapa? Kemarin aja di tahun 2002 itu 2 kali matahari melintas persis di atas Ka'bah. 2 kali terjadi. Yang pertama tanggal 15, 16, 17 Juli. Yang kedua tanggal 28 Mei 2002. 2 kali terjadi, coba bayangin. Pada ini enggak. Yang mikirin beras mulu kagak. Mikirin beras sama mikirin duit kagak mikirin gituan. 2 kali. Pada saat itulah momen kita membentuk kembali arah kiblat yang sesuai dan persis. Gitu. Lihat itu semua ilmu, bukan cuma sekedar buat melempar setan tuh bintang-bintang. Semua itu Allah ciptakan bintang, planet, bulan, bumi untuk menunjang kehidupan manusia. Betapa kita diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ngapain di dunia kita cuma mikirin duit doang. Ya Allah ya Rabbi, celakanya kita itu begitu, bodohnya kita begitu. Mikirin dunia. Padahal Allah memberikan fasilitas dunia segala isinya, planet semua itu untuk siapa? Menunjang untuk manusia, bukan hewan. Bahkan hewan diciptakan untuk menunjang kehidupan manusia. Kayak apa? Itu. Lah kita kan semena-mena. Marah Allah? Enggak. Allah karena Ar-Rahman Ar-Rahim. Ditunggu, biarin. Tungguin aja malaikat. Jangan lu ajab dulu. Kita itu jatahnya kena ajab. Jatahnya itu mestinya udah kena azab. Benar.
Jangan minta yang aneh-aneh. Kita mestinya jatahnya selamat dari azab aja udah cakep. Iya. Lah kita apa mikirin Allah kayak begitu? Mikirin penciptaannya kagak. Bodoh amat gitu. Seharusnya kita udah kena azab, tapi kita punya Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Asy-Syakur. Ya, biarin malaikat, jangan, biar kita tungguin, wahai malaikat, para manusia, hambaku yang udah pada melampaui batas, kata Allah. Nggak usah putus asa ya kalian terhadap rahmatku. Kayak apa kita punya Tuhan yang baiknya kayak begitu? Ya kan? Ilmu itu hampir punah. Padahal kita punya para ulama yang semuanya jago, nggak butuh teknologi sudah paham. Dulu paham saya mah. Kapan besok sawal misalnya, besok mau Ramadan, tinggal kita lihat hilalnya. Hilal itu apa? Bulan sabit. Bulan sabit yang kita lihat ya pada saat matahari baru saja tenggelam. Kalau bahasa waktunya waktu maghrib. Kita menentukan awal bulan itu di situ. Kalau nampak pada kita di mata kita atau menggunakan alat kita itu bulan sabit berbentuk setengahnya, bulan sabit yang begitu tuh yang tipis, cahayanya kecil banget. Kita lihat itu berarti masuk bulan baru. Itu syaratnya harus paham. Nggak bisa kita lihat dengan mata, pakai alat. Pakai alat nggak bisa juga di tanggal 29 kita nggak bisa menyaksikan bulan sabit, ya bulan sabit muda, hilal, ya dengan ru'yatul hilal berarti kita genapkan bulan besok menjadi 30 hari. Selesai. Gitu. Lah kalau yang paham gampang, kalau paham bingung. Ya memang begitu ketentuannya. Sehingga nanti ketika teknologi musnah misalnya, kita nggak gagap. Gitu. Selagi matahari itu ada, kita bisa menentukan arah kiblat. Gitu. Selagi malam itu tampak, rasi bintang itu yang pasti, rasi bintang itu pasti ada karena sudah ketetapan Allah. Selagi kita bisa melihat rasi bintang, kita nggak bakal bisa tersesat. Begitu, karena Allah sudah mengatakan ditahtadu biha, untuk sebagai penunjuk arah dengannya. Fi zulumatil barri wal bahr, dalam kegelapan di darat maupun di laut. Kayak apa kita punya Allah yang begitu keren, baik, semua yang diciptakan itu untuk menunjang kehidupan kita. Ya Allah ya Rabbi. Makanya ada ini kita udah bersyukur banget bisa ngaji itu, bersyukur banget. Keren kita, bener keren. Dicatat keren, bukan keren, ya kan begitu. Keren. Biar kata seminggu sekali kek. Iya, ketimbang orang lagi pada sibuk mikirin bagaimana 10 tahun ke depan. Ya Allah ya Rabbi, kelamaan gitu. Gitu maksudnya. Ya kalau ada papan tulis saya jelasin gimana itu. Hilal ruqyah. Kalau ada papan tulis. Nah, kalau begini puyeng benar doang. Gitu. Jadi afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Tidakkah kamu perhatikan afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat, onta itu bagaimana diciptai? Ya, manusia, kamu enggak pada mikir apa? Bagaimana itu onta yang saya ciptain itu bagaimana? Coba ayo. Kita disuruh apa? Suruh lihatin onta. Jangan lihat ontaknya loh. Bagaimana kok onta bisa tahan di padang pasir kan begitu? Bisa punya punuk yang bisa menyimpan air begitu banyak sehingga bisa tahan. Onta nggak minum sehari 2 hari bisa tahan karena dia punya punuk menyimpan air. Anti panas di tengah padang pasir. Gak pernah kakinya melepuh pada saat suhu yang begitu panas. Pikirin dong. Wa ilas samai kaifa rufi'at, bagaimana itu langit aku tegakkan, aku dirikan. Kamu perhatikan, ada enggak tiang? Begitu. Wa ilal jibali kaifa sutihat,
Dan gunung-gunung itu aku pancangkan. Kamu perhatikan. Wa ilal ardi kaifa subihat. Dan bumi-bumi itu yang aku ciptakan, aku hamparkan. Untuk siapa? Semua untuk menunjang kehidupan kamu. Manusia, lu ngapain pada mau ngomongin politik dulu? Iya, ahli politik bukan, ketua DPR bukan, MPR bukan, enggak usah ngomong gituan lah, ngapain? Kita mendingan ngomongin kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ekonom bukan. Iya, ketua Kabulok bukan. Departemen ekonomi bukan, ngapain mikirin ekonomi? Itu yang lu pikirin. Insya Allah kamu mikirin itu dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ketinggalan kamu bicara politik. Bisa jadi kamu punya ilmu laduni yang orang agak tahu. Kan begitu. Itu makanya kita hanya ditugaskan begitu. Perhatikan nih alam semesta ini. Perhatikan langit, perhatikan bumi, perhatikan gunung, perhatikan laut, perhatikan bintang, perhatikan bulan yang beredar pada tempatnya. Ya. Iya, ada langit dengan segala isinya, planet-planet yang bertebaran miliaran. Kita disuruh mikir, kita disuruh menemukan. Ada ilmu astronomi yang mengkaji itu, serahkan pada ahli, biarin. Iya, ada bulan yang mengelilingi bumi, ya kan? Bulan mengelilingi bumi, sehingga dengan gaya rotasi dan evolusi bulan kita bisa mengenal waktu. Kapan kita gajian, kapan Syawal, kapan Ramadan, kapan Dzulhijjah. Kita bisa menentukan karena bulan beredar pada tempatnya, pada manzilahnya. Ya, petani bisa nanam garam. Kenapa? Karena ada gaya gravitasi dan evolusi bulan yang menyebabkan air laut pasang surut. Itu akibat gaya gravitasi bulan. Ketika bulan persis berada di permukaan laut sentrik, maka akan menimbulkan pasang surut. Ketika pasang nelayan itu akan mencari ikan, dan petani garam mulai nanam garam, mencetak garam. Ketika surut, para nelayan itu pulang kembali ke pantai. Ikan yang kita makan tidak lepas dari gaya revolusi bulan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan, bukan bumi. Bumi cuma nampung. Pasang surut laut itu akibat siapa? Akibat bulan, bukan akibat bumi. Emang bumi itu miring gitu kan? Karena gravitasi bulan menyebabkan pasang surut. Orang bisa menggerakkan pembangkit listrik karena pasang surut laut. Baru rembulan doang, belum matahari. Kayak apa? Allah hari kayak hijau. Ya, total memberikan, menunjang aspek kehidupan manusia dengan semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak sujud, nggak mikirin, kagak ngaji, bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Begitu maksudnya. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 5. Dia Allah yang menjadikan ya asy-syamsu sebagai dia, matahari sebagai pelita. Ya, ingat, matahari sebagai pelita. Asy-syamsu diya'an bahasa Al-Qur'an. Matahari itu pelita. Wal qamara nuran, dan rembulan itu yang bercahaya. Beda kan? Matahari sebagai pelita, bulan itu bercahaya. Artinya bulan itu mendapatkan cahaya akibat dari pantulan cahaya matahari. Mustahil bulan bercahaya karena dia melakukan sinar sendiri. Mustahil. Itu sudah Allah bicarakan 1400 tahun yang lalu. Asy-syamsu diya'an sebagai pelita, wal qamara nuran, dan rembulan yang bercahaya. Dari mana dapat cahaya? Dari dia. Asy-syams gitu. As-siraj bahasa lainnya. Siraj itu pelita, sama sama dia artinya. Tuh, kayak apa? Cahaya bulan karena matahari. Supaya apa?
peredaran bulan dan bintang itu ada. Kamu mengetahui hitungan dan bilangan-bilangan. Kayak apa coba? Hitungan bilangan semua tuh. Kapan terjadinya gerhana matahari, kapan terjadinya bulan, udah bisa dihitung. Kapan terjadinya masuk Ramadan, awal puasa, kapan Syawal, kapan Dzulhijjah, waktunya orang-orang melaksanakan haji. Emang main tentuin aja begitu? Main reken begitu pengen datang? Bukan, pakai standar perhitungan. Hilal, ru'yatul hilal wal hisab. Begitu. Coba kayak apa? Lagi-lagi kalau kita pengen bicarakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ahli astronomi berkata yang namanya matahari itu memiliki cahaya tersendiri sebagai sumber cahaya. Al-Qur'an sudah ngomong udah jauh-jauh hari, Bro. 1400 tahun yang lalu yang namanya asyamsu adiyah, pelita. Kalau pelita itu sumber cahaya. Sama masjid musola Al-Hikmah dari luar kelihatan bercahaya, dari luar kelihatan cahaya. Kenapa? Karena ada adiyah. Nih lampu. Sehingga musola ini kedapatan cahayanya dari luar. Wah, musola Al-Hikmah bercahaya karena ada lampu. Sama. Sebetulnya orang ahli astronomi itu kalah start duluan. Al-Quran udah ngomongin 1400 tahun yang lalu. Rasi-rasi bintang sudah diomongin sama Al-Quran sebagai petunjuk arah. Kalian tinggal menentukan doang. Ada rasi bintang Ursa Major, ada rasi bintang Orion, ada rasi bintang Crux, ada rasi bintang Scorpion. Udah tinggal mereka tentukan saja. Ilmunya siapa? Yang ngasih Allah, sudah Allah tunjukkan. Ya, nah, kayak apa? Wah, kalau kita pengen mengkaji kekuasaan Allah nggak kelar-kelar. Ini sebagai pengingat kita.